kepada Mama Ibu Guru. Jangan marah mengganggu sedikit waktunya. Berhubung saya punya ini Mama dan Bapak Ibu Guru ada tugas untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi hari ini saya akan mau menjelaskan sedikit tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Pertama, pengertian budaya positif. Budaya positif itu merupakan pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi kebiasaan-kebiasaan positif bagi peserta didik itu sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat budaya positifnya, saya rasa kita sudah melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Tapi banyak yang kita lakukan berkaitan dengan budaya positif ini yang bermanfaat juga bagi diri kita sendiri dan juga bagi para peserta didik itu sendiri. Itu yang berkaitan dengan budaya positif. Kemudian contoh budaya positif. Pertama, senyum. Kemudian salam, sapa, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian berdoa ketika memulai pembelajaran atau melaksanakan kegiatan. Kemudian toleransi, bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, sopan santun, disiplin terhadap peraturan, dan juga tata tertib sekolah. Itu yang termasuk dalam contoh budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Ini menurut teori Bapak Ibu bahwa jika kita mau melakukan perubahan yang positif, maka mulailah dari diri kita sendiri, karena seorang pendidik atau contoh dan teladan bagi peserta didiknya. Pendidik atau guru harus dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman untuk melakukan aktivitas atau proses pembelajaran di dalam kelas. Itu yang berkaitan dengan perubahan positif menurut teori kontrol. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, tidak ada satupun yang mampu mengendalikan orang lain selain dirinya sendiri dan Tuhan. Oleh karenanya, guru tidak bisa memaksakan kehendaknya pada murid. Yang ada adalah mengajak murid belajar bersama guru untuk menggapai tujuannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memaksa murid menjadi seperti kita adalah hal yang tidak bijak. Cara yang paling baik yaitu dengan mengajak mereka melihat kembali tujuan dari belajar itu apa. Itu yang ketiga, memaksa murid menjadi seperti kita adalah hal yang tidak bijak. Cara paling baik yaitu dengan mengajak mereka melihat kembali tujuan dari belajar itu. Kemudian setelah menyadari hal tersebut, siswa dengan sendirinya timbul tanggung jawab untuk membuktikan kebolehan mereka. Misalnya di sini Bapak Ibu, kita memaksa kita punya siswa untuk menjadi lebih maksudnya dalam pembelajaran kita memaksa mereka yang untuk harus bisa. Sebenarnya kalau menurut teorinya itu Bapak Ibu memang bisa sih, tapi kalau kita lihat
atau kalau kita baca, saya punya ini juga Bapak Ibu berdasarkan teori yang sudah dibagikan atau materi dari modul. Setelah saya membaca bahwa cara yang paling baik untuk menuntun anak kita itu dengan cara itu tadi mengajak mereka melihat kembali tujuan belajar mereka itu apa. Tentunya mereka itu punya tujuan dan punya maksud untuk datang ke sekolah. Itu yang berkaitan dengan paradigma teori menurut teori kontrol. Kemudian arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi ini, maka kita memerlukan pihak luar untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Ini yang berkaitan dengan disiplin. Kemudian tujuan dari disiplin ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yang menjadikan mereka orang yang merdeka sesuai yang diinginkan, kemudian menghargai diri sendiri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang berikut, dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan waktu atau sesuai tahapan atau sesuai pilihan merupakan hal yang indah. Dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai waktu yang ditentukan, itu merupakan hal yang sangat indah menurut teori ini. Jika siswa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kedisiplinan, maka disiplin bukan beban. Itu Bapak Ibu, jika siswa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kedisiplinan, maka disiplin itu bukan menjadi hal yang beban untuk kita dan juga untuk para siswa dan siswi kita, melainkan hal keren yang mesti ditaklukkan. Itu, melainkan hal yang keren yang mesti ditaklukkan. Itu yang berkaitan dengan disiplin. Kemudian, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Kemarin Bapak Ibu saya punya video sudah dikirimkan ke sana. Bagaimana cara mendidik anak itu dengan tidak menggunakan ancaman. Tidak menggunakan ancaman. Bagaimana cara kita supaya perilaku mereka itu bisa berubah. Kemarin itu saya panggil beberapa siswa. Tentunya pertama itu saya mengamati perilaku mereka dulu. Setelah itu saya melihat mungkin ada dari siswa-siswi kita yang melakukan hal yang kurang baik terhadap teman. Akhirnya setelah itu saya memanggil mereka untuk bersama saya di kelas, kemudian melakukan hal-hal yang seperti saya sudah tuliskan di sini. Itu tadi, bahwa disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak itu sendiri.
Kemudian Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi diri dari perilaku mereka. Diajarkan untuk memahami konsekuensi diri dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Diajarkan kepada anak supaya mereka tetap bertanggung jawab dan memiliki rasa hormat terhadap sesama, begitu juga dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, kemudian tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ia merapikan, contohnya seperti anak itu sendiri merapikan kamar tidurnya. Dengan sendirinya, maka ia akan merasa nyaman. Bukan karena akan dihukum oleh mamanya jika dia tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian. Terkadang siswa dan siswi kita sekarang, kalau kita amati, kalau mereka itu melakukan sesuatu yang baik terhadap kita dan terhadap sesamanya, itu tentu tujuan utamanya mereka itu adalah untuk mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru. Memang itu benar Bapak Ibu, tetapi kalau kita dengarkan apa yang dijelaskan dari modul ini tadi, bahwa kita seharusnya tidak boleh menghukum atau memberi sanksi kepada siswa-siswi kita kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita itu. Baik, yang berikut Bapak Ibu, restitusi. Dalam restitusi di sekitar Bapak Ibu, saya akan menampilkan tiga cara kita untuk menghindari anak itu untuk melakukan hal-hal yang kurang baik kepada mereka dan juga kepada kita. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut para ahli dosen tahun 2020. Kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian Bapak Ibu, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian memiliki disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilakuku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Misalnya di dalam kelas itu kita menginformasikan atau menjelaskan beberapa nilai-nilai yang harus mereka tanamkan. Tentunya di sini anak itu setelah kita menginformasikan hal itu, dengan sendirinya itu mereka bisa mempraktikkan.
Tujuannya tadi adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kemudian melalui restitusi ini Bapak Ibu, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nanti ada penjelasannya sebentar Bapak Ibu. Kemudian restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain yang telah berbuat salah. Ini Bapak Ibu, kemarin itu saya merenungkan bahwa ternyata apa yang saya buat selama ini itu melanggar hak anak. Padahal menurut teorinya atau menurut para ahli itu, orang yang berbuat salah itu dia harus punya harus punya keuntungan untuk dirinya dengan cara kita membuat seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi Bapak Ibu, ya, dengan cara menegur mereka, kemudian setelah itu memberikan motivasi-motivasi yang terbaik untuk mereka. Kemarin itu saya sudah buat video untuk restitusi tentang perilaku positif untuk anak ini. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi gambar restitusi segitiga itu. Ya. Pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian yang ketiga, menstabilkan identitas. Dari beberapa ini Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dalam diri kita. Pertama itu, validasi tindakan yang salah. Kita bisa memberikan pertanyaan, contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya anak diri kita itu berbuat salah, tentu punya alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Kemudian Bapak Ibu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Biasanya kami Bapak Ibu guru, mohon maaf, setelah saya mengikuti kegiatan ini, ya, banyak sekali hal yang baiknya. Ya, mungkin karena selama ini saya kurang melakukan komunikasi baik dengan Bapak Ibu guru. Ya, sebenarnya kegiatan ini Bapak Ibu banyak sekali hal yang baiknya. Salah satunya itu ilmu. Setelah mengikuti kegiatan ini kemarin, saya merasa senang, kemudian merasa gembira karena baru pertama kali saya mendapatkan materi-materi tentang perilaku siswa didik kita, peserta didik kita berdasarkan restitusi segitiga. Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang berkaitan dengan menanyakan keyakinan siswa kita. Kita juga Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan. Misalnya ada murid kita yang melakukan kesalahan. Saat itu kita bisa menanyakan. Misalnya pertama tadi Bapak, keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Sebenarnya di dalam kelas itu kalau kita mengikuti kegiatan grup penggerak ini Bapak dan Ibu, ya, kita sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran itu membuat keyakinan kelas. Yang membuat keyakinan kelas ini adalah siswa kita sendiri, bukan kita. Jadi dengan sendirinya setiap kali mereka masuk atau setiap kali melakukan kesalahan, kita
mempersilahkan mereka untuk membaca apa kesepakatan mereka yang sudah buat. Sehingga dengan sendirinya mereka sadar, oh padahal apa yang saya buat itu melanggar kesepakatan kelas yang saya atau dengan teman-teman saya sebelum saya melakukan kegiatan belajar mengajar. Itu Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas. Itu keyakinan ini Bapak Ibu tidak perlu banyak. Saya kemarin itu hanya 3 saja. Pertama itu berkaitan dengan disiplin, kemudian berkaitan dengan kebersihan kelas, kemudian bagaimana cara menata kelas yang rapi dan indah. Sehingga kalau ada di ruangan kita itu ada Bapak Ibu sampah ataupun kotoran, kita memanggil mereka lebih khusus tiket itu melihat kondisi kelas, apakah sesuai dengan kesepakatan yang kamu sudah buat atau tidak. Tapi kita tahu untuk kedepannya, puji Tuhan untuk saat ini, mungkin karena saya setiap saat itu selalu memperhatikan untuk kondisi kelasnya, mereka itu bisa punya tanggung jawab sendiri untuk menjaga ruangan kelas itu supaya tetap rapi, kemudian bersih, dan juga tidak ada siswa-siswi yang hadir kalau mereka sudah pulang sekolah. Biasanya sebelumnya itu ada siswa-siswi kita sendiri, lebih khusus kelas 6 itu yang masuk keluar masuk itu di kita punya kelas, ya, seperti itu. Tapi dengan adanya restitusi ini, mereka dengan sedikit demi sedikit bisa berubah apa yang mereka buat itu. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir itu menstabilkan identitas. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas kita dan siswa didik kita. Pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Di sini sebentar Bapak Ibu ada penjelasan yang lebih terperinci. Ini, yuk menstabilkan identitas atau stabilizer dari identitas. Bagian dasar dari segitiga tadi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ya. Padahal begitu Bapak Ibu, anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau setiap hari itu kita selalu mengkritik dia, kau ini seperti ini, ya, nanti ke depannya Bapak Ibu, dia tetap gagal. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita mengkritik dia, tadi sudah ingin menjadi, kita ingin dia itu menjadi proaktif, maka kita harus meyakini si anak itu dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini kalimat-kalimat yang harus kita tanyakan kepada mereka. Ya, dari restitusi yang pertama dari Bapak. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Menurut teori ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian, kita bisa menyelesaikan ini. Setelah mereka melakukan masalah, dengan sendirinya juga mereka tahu kita Bapak Ibu guru bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian Bapak kata Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu guru ingin mencari tahu solusi dari apa yang mereka buat.
Kemudian Bapak Ibu, ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Itu bahwa tentang proses menstabilkan identitas dari siswa dan siswi kita. Bahwa sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah itu bisa dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandang dari teori stimulus ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan dari anak didik kita. Itu menurut teori kontrol. Kemudian biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi menurut teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Itu menurut teori kontrol tadi Bapak Ibu, bahwa menghentikan sikap yang tidak baik kepada anak itu menurut dia itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Misalnya anak didik kita di sini ada anak di kelas, ada yang melanggar aturan kelas, itu bisa kita panggil mereka, kemudian memberikan resep-resep yang baik sesuai dengan restitusi segitiga ini. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Ya. Kemudian sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan kekuasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teori ini tadi, bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dari Bapak dan Mama, ini beberapa pertanyaan untuk restitusi yang ketiga tadi.
Pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Misalnya ini, kesepakatan ini juga Bapak Ibu menurut teori ini bisa di rumah atau di keluarga juga, bisa di sekolah, tidak seharusnya di sekolah. Ya. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, kamu pasti mau cari orang yang seperti apa? Kamu mau cari orang yang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari restitusi yang ketiga tadi. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kebanyakan anak akan mengatakan iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Kebanyakan murid kita iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya supaya mendapatkan apa yang mereka jawab iya itu. Kemudian guru dapat membantu dengan bertanya, seperti ada contoh di sini. Pertanyaannya Bapak, jika anak sudah mendapat gambaran yang jelas, tahu, yuk, itu di atas. Kita bisa menanyakan, atau guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu? Misalnya tadi kita sudah melakukan beberapa pertanyaan yang seperti saya bacakan di atas tadi. Jadi setelah itu kita menanyakan kepada peserta didik kita, kira-kira seperti apa kalau mereka melakukan hal seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ya, sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf ya, kalau ada kata-kata yang salah, jaga simpan di dalam hati. Kemudian mungkin kesempatan istirahat tadi akan mengganggu aktivitas dari Bapak Ibu. Dari tempat ini saya meminta maaf. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru di ruangan ini. Terima kasih dan selamat siang. Ya.